Aku sekarang sudah ikhlas berpisah dari jasad ini dan menunggu jasadku yang akan datang. Dengan tersenyum, Jilah menutup mata dan kemudian nafasnya pun berhenti dalam posisi jasadnya masih bersila. Perjalanan jiwa Jilah. Beberapa tahun setelah kematian Jilah, Sangkara kembali mengingat saat dia pernah bertemu manusia yang sama seperti mereka di tempat lain. Kemudian Sangkara ingin mengajak keluarganya untuk pindah ke tempat pemukiman Jilah. Hari itu Sangkara menceritakan niatnya kepada Sri Dewi. Sri Dewi kembali teringat tentang Jilah dan keluarganya. Dan dia pun merindukan Jilah dan keluarganya. Bagaimanapun dia tahu apa yang terjadi di awal keberadaan dirinya. Setelah berdiskusi, Sri Dewi sepakat dengan keinginan Sangkara. Keesokan harinya dia mengumpulkan semua keluarganya di tempat yang dulu yang mau dijadikan rumah bagi mereka. Ketika semua keluarga mereka sudah berkumpul, termasuk anak Sri Dewi yang dari seekor kuda, anaknya yang seekor kuda itu kembali karena ayahnya yang seekor kuda sudah meninggal. Dari pertemuan itu, ada keluarganya yang mau ikut berangkat, ada juga yang ingin tetap tinggal karena di tempat Sangkara sudah banyak terbentuk keluarga-keluarga dari keturunannya. Hari itu setengah dari rombongan keluarga Sangkara berangkat dan setengahnya lagi memutuskan untuk bertahan di tempat kelahiran mereka. Rombongan mereka terus berjalan dipimpin oleh Sangkara. Sudah selama 2 bulan perjalanan, mereka masih belum menemukan tempat keberadaan keluarga Jilah. Di tengah perjalanan mereka dikejutkan oleh seekor kera yang bertubuh menyerupai manusia, membawa buah-buahan yang cukup banyak. Kemudian Sangkara berniat mengambil buah-buah itu, yang dipanggul oleh kera tersebut. Si kera itu tak mau memberikan buah-buahan yang dia bawa. Lalu terjadilah perkelahian. Si kera yang sejatinya anak dari Sri Dewi, juga memiliki kekuatan yang besar berkelahi dengan sengitnya. Dengan kedua kekuatan yang sama-sama besar itu, pohon-pohon yang di dekat mereka dicabut oleh Sangkara, dan si kera tersebut untuk dibuat alat untuk memukul satu dengan yang lainnya. Perkelahian yang seimbang itu berhenti karena teriakan dari Sri Dewi. Berhenti! Kemudian Sri Dewi mendekati mereka, dan Sri Dewi berkata kepada Sangkara, Sangkara, dia sebenarnya adalah saudaramu. Kemudian Sri Dewi menceritakan, peristiwa beberapa ratus tahun yang lalu, Sri Dewi tahu tak ada kera yang menyerupai anaknya ini. Si kera pun mengingat dulu kalau dia memang memiliki orang tua seorang manusia. Tetapi ketika dia berumur 10 tahun, ibunya menghilang dan dia tinggal dengan ayahnya dan kumpulan kera-kera yang lain. Karena waktu sudah berlalu lama, ayah dari kera itu sudah lama meninggal. Kemudian Sri Dewi berkata kepada anaknya yang dari kera tersebut, apakah kamu mau ikut ibu sekarang? Lalu si kera itu bertanya kepada ibunya, ibu mau kemana sebenarnya? Kera itu memang bisa bicara, karena dulu diajarkan oleh Sri Dewi, dia memang berbeda dengan kera yang lainnya. Dia bisa berpikir seperti manusia biasa, dan bisa berbicara. Sri Dewi menceritakan maksud dari perjalannya rombongan mereka. Rupanya si kera yang dulu sering dipanggil Sri Dewi adalah Hanu, mengatakan bahwa ada perkampungan yang cukup besar di sana, tapi dia tidak tahu apa perkampungan itu yang dimaksudkan ibunya. Dia juga sering mengambil buah-buahan dari kebun mereka secara diam-diam. Sri Dewi yang mendengar itu tahu persis kalau perkampungan itu yang mereka cari. Soalnya tidak ada lagi kumpulan manusia selain dari 2 klan, yaitu dia dan Jilah. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka, dan si kera Hanu sebagai navigasi dalam perjalanan mereka.